PKS akhirnya menugaskan salah seorang kadernya yang bernama Sohibul Iman untuk mendampingi Anies Baswedan menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kok nggak jadi calon gubernur? Kok nggak pede? Kalian itu kan partai dengan perolehan suara terbanyak, iya kan? Dengan perolehan suara itu 18 kursi. Kok nggak ada percaya diri sih? Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa si Sohibul Iman bukan Mardhani Alisera? Mardhani Alisera itu kan perolehan suara terbanyak loh. Kok bukan dia yang dijadikan wakil gubernur? Inilah kadang-kadang partai ini bersikap tidak adil terhadap kadernya. Patutlah kemarin Fahri Hamzah keluar dari situ. Ya pertimbangannya apa sih? Karena kemarin itu Sohibul Iman pernah menjadi mantan presiden PKS gitu. Justru itu malulah. Masa mantan presiden mau jadi wakil gubernur? Aduh, mana ada mantan wakil presiden jadi wakil gubernur? Ada itu kemarin mantan calon wakil presiden, itu jadi calon wakil gubernur. Siapa itu? Sandiaga Uno, dan berhasil. Wajar karena mantan belum pernah jadi wakil presiden. Kok jadi downgrade sih? Aduh, kasihan kali aku jadi Mardhani Alisera itu, bah. Ini bentar lagi nih ada yang calling-callingan sama Fahri Hamzah ini. Mau ada yang loncat ini kayaknya ini. Ya itulah dia kadang-kadang di sebuah partai itu, ya kan? Ya, yang berduit, yang berkuasa gitu. Udah tahu lah kita entah apa pertimbangannya, nggak tahu lah orang itulah situ. Tapi dengan deklarasi ini biar tahu kalian, ya PKS sudah mendeklarasikan bahwasanya calon gubernur mereka adalah Anies Baswedan dan juga calon wakil mereka adalah Sohibul Iman. Itu sebetulnya ya itu bisa dikatakan membuat si Anies bingung. Kenapa bilang? Karena PKS itu ingin ingin memberikan sinyal bahwasanya PKS akan mendukung Anies Baswedan kalau wakilnya dari mereka. Ini artinya apa? Ini artinya menutup pintu dari partai-partai yang lain untuk memberikan nama sebagai calon wakil gubernur. Dan sekarang Anies kebingungan mencari satu lagi koalisi. Ya, dengar kabar katanya yang namanya PDIP bersedia, PKB bersedia, Nasdem bersedia katanya. Itu kan masih katanya, informasi sementara. Iya kan? Coba dari Nasdem dulu satu-satu kita runut ya. Nasdem ketua umumnya mengatakan bahwasannya untuk saat ini calon yang masih kuat itu adalah Anies Baswedan. Pak, jaga dong perasaannya si Ahmad Saroni. Bendahara umum itu loh, kepengen juga itu jadi jadi gubernur. Dan juga dengar kabar Ahmad Saroni itu menolak untuk dijadikan wakilnya si Anies. Kalau aku ini Pak, tepuk tangan untukmu. Itu artinya apa? Sebagai orang asli Jakarta, Crazy Rich dari Jakarta Utara, ya harus punya harga diri dong. Itu baru punya prinsip. Jangan mau jadi orang nomor 2, nomor 1 gitu loh. Kalau Ahmad Saroni kalau kurasa ya namanya masih bersih untuk saat ini, ya kan? Dan juga belum ada kerjaannya yang bikin Jakarta itu menjadi daerah yang bisa dikatakan daerah taman bermain kanak-kanak. Belum pernah kan kalian tahu Ahmad Saroni itu mencat trotoar menjadi warna-warni? Belum kan? Itu dia ya. Tapi kita lihatlah perkembangannya. Itu dari Nasdem sendiri. Ya kan, memang betul ketua umumnya menyatakan bahwasannya siap mendukung Anies. Tapi ada kadernya juga yang ingin jadi gubernur. Kita lihat aja nanti, ya kan, berapa banyak setoran yang dikasih ketua umum. Ya kan, disitulah baru dapat tiket.
Itu dia. Masuk lagi yang namanya PKB. Untuk saat ini PKB tidak punya kader. Ngikut aja dah. PKB kan prinsipnya itu ngikut aja. Siapa rupanya tokoh PKB? Ya, mulai dari berdirinya PKB sampai sekarang, ya, apalagi ya ketika PKB dipegang si Muhaimin Iskandar, ya, aku lihat kawan ini cuma one man show. Tidak ada pengkaderan ku tengok, nggak ada. Kalau untuk pengkaderan, PKB ini harus banyak belajar dari PKS dan juga dari PDIP. Gitu loh. Ya, kalau aku objektif orangnya. Kalau ku bilang bagus ya bagus, nggak bagus nggak bagus. Ya, jadi PKS sama PKS sama PDIP itu terkenal menjadi sebuah partai yang kadernya kuat gitu loh. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Iya kan? Jadi ini PR besar samamu ini, Caimin, ya kan? Jangankan cuma di Jakarta, iya kan? Di daerah-daerah lain pun juga belum tentu. Coba tunjukkan dulu sama aku, tokoh kuat, tokoh nasional yang kuat karakternya dari kalangan PKB belum ada. Belum ada. PDIP gitu-gitu punya Bambang Pacul. Punya Puan Maharani, punya Adian Napitulu, punya Masinton Pasaribu, punya Hasto. Itu mereka itu punya kader dengan karakter masing-masing yang kuat gitu loh. Tapi kalau PKB sampai sekarang ini masih belum. Karena mereka itu selama ini kan partai ngekor-ngekor aja. Kalau enak ke kiri dia. Kalau enak ke kanan dia. Kalau dibilang masa banyak, kuakui banyak ya. Tapi ku tengok ya, meregenerasi pemimpin itu kayaknya belum terlalu bagus untuk Caimin. Menurutku. Ini kan bukan hoax, ini kan penilaianku kan. Jadi kalau PKB ini kayaknya ngikut ini. Kalau Anies katanya yang paling menjanjikan, ya Anies lah situ. Kalau dilihatnya nanti Ahok paling menjanjikan, kayak Ahok dia. Kalau dilihatnya nanti Egy Sujana lebih menjanjikan ke Egy Sujana, dia lihatlah. Karena tipikalnya seperti itu. Itu untuk PKB, ya kan? Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan dari langkah-langkah ke PKB. Bisa ditebak. Bisa ditebak. Cenderung bisa ditebak. Nah, sekarang dari PDI Perjuangan. Ini menarik ini. Ya. Karena apa? Selalu ganti-ganti yang mau disorongnya. Itu dia ya. Coba sekelas PDIP harus mengusung Anies. Ini partai kader bro, jangan bikin malu dong. Ahok kan ada Ahok. Gitu-gitu si Ahok itu sudah berkorban loh. Mau dia resign dari komisaris. Gajinya udah besar dari komisaris kemarin itu, komisaris Pertamina. Nggak diperhitungkan pengorbanan Ahok. Ya, itu dia. Kalau Gerindra, kalau Gerindra dan Golkar jangan ditanya. Kalau Gerindra dan Golkar itu biar tahu kalian itu siap itu mengusung yang namanya Ridwan Kamil. Yang lain merasa bahwa Anies menarik, yang dua ini tidak menarik. Tidak tertarik sama yang namanya si Anies ya. Jadi itu dia, ya kan cuman ada masalah. Masalahnya apa? Ternyata setelah dibandingkan elektabilitasnya si Ridwan Kamil yang ada di Jawa Barat dan juga di Jakarta, ternyata Ridwan Kamil itu lebih tinggi elektabilitasnya di Jawa Barat. Jadi kalau bisa dibilang memang agak berisiko sih, ya kan? Cuman gimana pun juga, ya kan? Semuanya itu bisa diatur. Iya, makanya disarankan Ridwan Kamil itu menggandeng siapa? Kaesang.
Iya dong, supaya lebih menjanjikan gitu. Jadi ya menurut informasi ya, satupun dari partai yang ada di Jakarta ya, itu tidak ada yang memenuhi parliamentary threshold. Artinya apa? Ya tidak ada yang memenuhi sebanyak 25%, 20% dan juga 22 kursi ya, karena ambang batas bisa mencalonkan diri sendiri itu di 22 kursi ya kan. Kalau nggak salah itu PKS 18 kursi, PDIP 15 kursi, Golkar cuma 10 kursi, PKB 10 kursi, Gerindra 14 kursi ya. Jadi gimana pun juga mereka itu harus menggandeng menggandeng partai yang lain ya. Jadi kalau bisa dikatakan kerja keraslah kalian semuanya. Bingung-bingunglah situ. Gitu dia. Tapi gimana pun juga, maaf, untuk Egy Sujana kayaknya belum waktunya deh. Yang namanya Egy Sujana kayaknya belum waktunya. Jadi minta tolong dulu, pikir-pikir dulu ya kalau mau maju dari independen ya. Gitu dia ya, bukan mau mematahkan semangatmu, tapi berpikirlah rasional. Berpikir rasional itu lebih indah daripada berpikir konyol. Gitu dia ya. Dan juga ini pesan untuk bapak-bapak yang ada di atas sana. Pak, tolonglah jangan terlalu banyak dikasih harapan palsu. Apalagi sama si Ahok, sebentar ditarik ke Sumatera Utara, sebentar ditarik ke Jakarta. Mana yang betul ini? Ya. Jadi aku bilang sama kalian, oke lah ya. Jadi aku nggak mau ada perpecahan di antara kita semuanya. Siapapun pilihan kita yang terbaik untuk negeri kita. Oke? Salam hormat, salam NKRI, NKRI harga mati.